Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di kisah seru Abu Nawas. Siap ketawa bareng? Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang sok tahu banget? Yang setiap ngomong selalu merasa paling benar, bahkan urusan surga pun dia yang atur? Nah, bayangin kalau orang kayak gitu muncul di Baghdad dan ngaku-ngaku bisa tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang bakal ke neraka. Lucunya, orang-orang malah percaya. Dan disitulah nama Abu Nawas kembali jadi penyelamat akal sehat rakyat Baghdad. Hari itu Baghdad sedang ramai seperti biasa. Pedagang kurma, penjual karpet, tukang roti, semua sibuk berjualan di pasar. Tapi tiba-tiba suasana berubah. Karena datang seorang pria berjubah putih panjang dengan jenggot tebal dan wajah serius. Di belakangnya banyak orang mengikuti. Semua penasaran, siapa orang ini? Pria itu berdiri di tengah pasar dan berteriak lantang, "Wahai penduduk Baghdad, aku adalah syekh yang diberi karunia luar biasa. Aku bisa melihat siapa yang Allah cintai dan siapa yang akan masuk neraka." Orang-orang saling pandang, sebagian ketakutan, sebagian penasaran. Lalu seseorang dari kerumunan bertanya, "Benarkah Tuan Syekh? Apa buktinya?" Syekh itu tersenyum kecil, mengangkat tangannya dan berkata, "Aku diberi firasat dari langit, dan barang siapa ingin memastikan dirinya masuk surga, datanglah padaku dengan membawa sedekah, agar aku doakan namanya tercatat di antara ahli surga." Dan seperti bisa ditebak, sebagian rakyat langsung percaya. Ada yang membawa uang, ada yang membawa kambing, bahkan ada yang menyerahkan perhiasan. Semua demi jaminan tiket ke surga. Kabar itu menyebar cepat. Dalam sehari, seluruh kota Baghdad tahu ada seorang syekh ajaib yang bisa menentukan nasib manusia di akhirat. Tapi tentu saja, kabar seperti ini akhirnya sampai juga ke telinga orang yang paling sulit ditipu di Baghdad, Abu Nawas. Saat mendengar cerita itu, Abu Nawas yang sedang duduk di warung kopi langsung mengangkat alis. Ia berkata pelan sambil tersenyum miring, "Menarik sekali. Ternyata surga sudah buka loket pendaftaran awal. Semoga saja bayarannya nggak mahal-mahal amat." Teman-temannya tertawa, tapi Abu Nawas tidak hanya tertawa. Dia berpikir. Karena ia tahu kalau orang seperti itu dibiarkan, rakyat akan semakin tertipu dan makin bodoh. Ia menatap ke arah pasar dan bergumam, "Baiklah, mari kita lihat seberapa dalam ilmu sang syekh dari langit itu." Keesokan paginya Abu Nawas menyamar. Ia memakai pakaian lusuh, membawa tongkat kayu, dan menutup wajahnya dengan sorban. Dengan gaya orang bodoh kampung, ia berjalan ke pasar tempat syekh itu mengajar. Di sana sudah banyak orang duduk mendengarkan ceramahnya. Syekh itu bicara penuh wibawa, menjelaskan tentang surga, malaikat, dan ampunan. Sampai akhirnya ia berkata, "Aku bisa tahu siapa di antara kalian yang akan masuk surga dan siapa yang tidak." Orang-orang langsung menunduk ketakutan. Abu Nawas maju ke depan dengan langkah pelan, pura-pura bingung. "Tuan Syekh," katanya dengan suara dibuat bodoh, "kalau begitu, bolehkah saya tahu apakah saya termasuk calon penghuni surga?" Syekh itu menatapnya dari kepala sampai kaki, lalu tersenyum sinis. "Kau, orang miskin, berpakaian kotor, wajahmu tak bercahaya, pasti kau orang berdosa, tempatmu neraka." Kerumunan langsung bersorak kecil. Beberapa menatap Abu Nawas dengan kasihan, ada yang malah menertawakan. Tapi Abu Nawas justru tersenyum santai. Ia menatap syekh itu dan berkata dengan nada tenang tapi menusuk, "Alhamdulillah. Kalau begitu, semoga kita tidak bertemu lagi di sana, Tuan Syekh." Semua orang hening. Beberapa menahan tawa. Syekh itu bingung. Baru kali ini ada orang yang tidak takut dengannya. Tapi sebelum bisa menjawab, Abu Nawas sudah membalikkan badan dan pergi. Langkahnya pelan tapi senyumnya lebar. Seorang pedagang berbisik pada temannya, "Siapa orang itu?" Temannya menjawab, "Kalau bukan Abu Nawas, siapa lagi yang berani ngomong begitu?" Dan sejak hari itu, seluruh Baghdad mulai penasaran. Apa sebenarnya rencana Abu Nawas untuk membongkar kedok sang syekh? Dan bagaimana caranya orang biasa bisa mengalahkan seseorang yang mengaku tahu isi surga? Jawabannya ada di episode berikutnya. Keesokan harinya, suasana pasar Baghdad masih ramai seperti biasa. Tapi di tengah keramaian itu, syekh yang kemarin menegur Abu Nawas mulai gelisah. Sejak ucapannya dibalas dengan kata-kata Abu Nawas yang menohok, wibawanya mulai turun. Orang-orang mulai ragu. Ada yang datang padanya bukan lagi untuk minta doa, tapi cuma buat ngetes. "Tuan Syekh, apakah saya masuk surga? Kalau saya yang tukang roti ini gimana? Kalau istri saya yang bawel, neraka atau surga, Tuan?" Syekh mulai pusing. Setiap hari ada saja yang datang, tapi bukan untuk mengaji, malah buat ledekan halus. Dalam hati ia geram.
Semua gara-gara orang bernama Abu Nawas itu. Sementara itu di tempat lain, Abu Nawas sedang santai di warung kopi. Ia tersenyum mendengar cerita warga yang menirukan gaya Syekh itu. Tapi kali ini, Abu Nawas ingin melangkah lebih jauh. Sepertinya waktunya Syekh itu belajar bahwa surga bukan warung yang bisa ditutup-tutup seenaknya. Sore itu Abu Nawas datang lagi ke majelis Syekh, tapi kali ini tanpa menyamar. Begitu masuk, orang-orang langsung berbisik. Itu dia, Abu Nawas datang lagi. Syekh menegakkan tubuhnya, mencoba terlihat tenang. Wahai Abu Nawas, katanya lantang, apakah engkau datang untuk menantang ilmu langitku lagi? Abu Nawas tersenyum kecil, lalu menjawab dengan nada kalem, tidak, Tuan Syekh. Saya datang untuk memastikan satu hal kecil. Syekh mengernyit. Apa itu? Kemarin Tuan bilang saya pasti ke neraka. Nah, saya penasaran, apakah saya masih ke neraka kalau saya bertobat hari ini? Kerumunan langsung menahan napas. Syekh agak terkejut, tapi cepat menjawab. Kalau kau tobat sungguh-sungguh, tentu Allah bisa mengampuni. Tapi tobat itu harus dibimbing orang berilmu seperti aku. Abu Nawas menatapnya dengan mata tajam tapi santai. Oh, begitu ya. Jadi kalau saya ingin masuk surga, cukup tobat di depan Tuan Syekh. Benar sekali, jawab sang Syekh penuh percaya diri. Baiklah, kata Abu Nawas, lalu bersujud di depan Syekh sambil berkata keras-keras, Tuan Syekh, saya bertobat atas segala dosa. Tolong catat saya sebagai calon penghuni surga. Dan jangan lupa kasih bukti tertulis, biar malaikat tidak bingung nanti. Orang-orang langsung tertawa terbahak-bahak. Syekh terdiam, wajahnya merah padam. Bukti tertulis, apa maksudmu? Abu Nawas menjawab serius, tapi dengan nada menggoda. Ya, masa saya cuma mengandalkan omongan Tuan? Dunia aja butuh kwitansi kalau bayar utang, apalagi urusan surga. Kerumunan meledak tawa sampai beberapa nyaris jatuh dari duduknya. Syekh berusaha mempertahankan wibawa. Abu Nawas, kau menghina ilmu agama. Oh tidak, jawab Abu Nawas santai. Saya justru menghormatinya. Karena kalau agama dipakai buat menakuti orang, itu bukan ilmu, itu dagang. Semua terdiam. Beberapa menunduk, sebagian mengangguk kecil. Syekh tak bisa menjawab, hanya bisa menatap marah tapi tak berdaya. Abu Nawas berdiri, menepuk tangan, lalu berkata pelan, terima kasih Tuan Syekh. Nanti kalau surga sudah punya kantor cabang, tolong kabari saya ya. Dayana dengan langkah santai, ia meninggalkan majelis itu. Orang-orang menatapnya dengan kagum, bukan karena ia melawan, tapi karena dalam setiap kata-katanya ada kebenaran yang tak bisa disangkal. Hari itu wibawa Syekh benar-benar runtuh. Tapi cerita ini belum selesai. Karena besok Abu Nawas akan kembali. Dan kali ini bukan untuk berdebat, melainkan untuk menguji keserakahan sang Syekh dengan cara yang jauh lebih lucu. Setelah kejadian di majelis Syekh kemarin, nama Abu Nawas makin ramai diperbincangkan di seluruh Baghdad. Ada yang kagum karena kepintarannya, ada juga yang heran, kok bisa seseorang mengalahkan Syekh hanya dengan kalimat sederhana? Tapi Abu Nawas justru menanggapinya santai. Ia berjalan di pasar sambil meneguk teh dan berkata pelan, kalau orang pintar terlalu serius nanti hidupnya capek. Kadang sedikit pura-pura itu juga bisa bikin orang sadar. Hari itu ia mendengar kabar baru. Syekh kembali mengadakan pengajian besar di lapangan dekat istana. Banyak warga diundang, termasuk pejabat dan bangsawan. Abu Nawas tersenyum tipis. Wah, sepertinya ini waktu yang pas untuk main sedikit. Ketika acara dimulai, Syekh duduk di kursi tinggi. Ipar Syitra dengan suara lantang penuh semangat. Wahai warga Baghdad, barang siapa pernah berbuat dosa, segeralah bertobat. Karenanya hanya dengan tobat yang sungguh-sungguh, hati akan bersih dan hidup akan bahagia. Semua orang mengangguk-angguk. Tiba-tiba dari barisan belakang terdengar suara lembut tapi jelas. Tuan Syekh, kalau saya pun ingin bertobat, dosa saya panjang sekali. Apa saya boleh mencicil tobatnya? Semua kepala langsung menoleh. Dan tentu saja siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Syekh menahan napas sejenak antara mau tertawa atau marah. Wahai Abu Nawas, tobat tidak bisa dicicil. Tobat harus dilakukan dengan sepenuh hati sekali dan untuk selamanya. Abu Nawas mengangguk cepat, pura-pura paham. Oh begitu. Tapi Tuan, kalau saya langsung tobat sepenuhnya, nanti dosa saya kaget. Mereka belum sempat pamit. Orang-orang yang mendengar langsung menahan tawa. Syekh mencoba tetap tenang. Abu Nawas, tobat itu bukan untuk bercanda. Saya tahu Tuan, jawab Abu Nawas dengan wajah serius. Makanya saya datang ke sini. Saya ingin Tuan bantu saya tobat, supaya saya tidak salah langkah lagi. Syekh mulai sedikit melunak. Baiklah. Kalau begitu, mulailah dengan menyesali perbuatan burukmu. Sudah. Lalu berjanji tidak akan mengulanginya. Sudah juga. Dan bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Nah, itu agak susah, Tuan.
Soalnya setiap kali saya berjanji selalu ada situasi yang bikin saya lupa. Penonton kembali tertawa. Syekh menarik napas dalam-dalam. Lalu untuk apa kau datang kalau tidak bisa sungguh-sungguh? Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab dengan lembut. Saya datang bukan karena saya suci, Tuan. Tapi karena saya ingin belajar dari Tuan bagaimana caranya jadi lebih baik, tanpa harus berpura-pura sempurna. Suasana mendadak hening. Kata-kata Abu Nawas terdengar tulus. Syekh terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Kau benar, Abu Nawas. Kadang orang yang mengakui kekurangannya justru lebih bijak dari yang merasa sudah sempurna. Abu Nawas menunduk hormat. Terima kasih, Tuan Syekh. Sekarang saya pulang dulu, mau mulai mencicil kebaikan dari hal kecil, bantu tetangga angkat air dan nyapu halaman. Orang-orang tertawa lagi. Tapi kali ini bukan karena lucu, melainkan karena mereka merasa hangat mendengarnya. Abu Nawas berjalan pergi sambil bersenandung kecil sementara Syekh menatapnya dari jauh, dalam hati berkata, mungkin hari ini akulah yang seharusnya belajar dari Abu Nawas. Setelah kejadian kemarin di lapangan, Syekh tidak bisa tidur semalaman. Ia bolak-balik di tempat tidur sambil menghela napas panjang. Astaga! Kenapa setiap aku bicara si Abu Nawas itu selalu bisa membalikkan kata-kataku jadi bahan tawa? Padahal aku syekh yang disegani, bukan pelawak keliling. Pagi-pagi sekali ia memanggil murid-muridnya. Kalian dengar sini, aku tidak mau dianggap kalah dari Abu Nawas. Aku asalkan sebuah ini buat rencana agar dia tidak bisa bicara seenaknya lagi. Salah satu muridnya mengangkat tangan dengan hati-hati. Tapi Tuan Abu Nawas itu terkenal licin. Sekalipun dijebak, dia selalu punya jalan keluar. Syekh tersenyum licik, tenang saja. Kali ini ku yang akan memancing dia. Aku akan berpura-pura butuh bantuannya. Keesokan harinya, Syekh datang ke rumah Abu Nawas. Ia membawa wajah penuh kesedihan, dan suara dibuat serak-serak lembut. Wahai Abu Nawas, aku datang dengan hati yang gundah. Abu Nawas yang sedang menjemur karpet langsung menoleh. Loh, Tuan Syekh datang ke rumah saya. Ada angin apa ini? Aku kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Abu Nawas langsung panik. Waduh! Jangan-jangan uang, bukan. Kalung emas, bukan juga. Wah, jangan bilang sandal kiri lagi. Syekh menahan tawa, bukan sandal Abu Nawas. Aku kehilangan ketenangan hati. Abu Nawas memasang wajah serius. Oh, itu berat, Tuan. Biasanya kalau ketenangan hilang, pasti ada yang berisik di dalam pikiran. Benar sekali, kata Syekh cepat. Dan aku yakin yang membuat pikiranku berisik itu adalah kau. Abu Nawas mengangkat alis. Saya kenapa bisa begitu? Sejak kau datang ke majelisku, semua orang menertawaiku. Aku tak akan bicara lagi dihormati seperti dulu. Abu Nawas terdiam sejenak lalu tersenyum. Tuan Syekh, orang tertawa bukan karena mereka tidak menghormatimu. Mereka tertawa karena mereka senang melihat seseorang yang biasanya serius bisa dikalahkan oleh logika sederhana. Syekh mulai merasa tersindir. Jadi kau bangga sudah mempermalukanku? Tidak, Tuan, jawab Abu Nawas lembut. Saya justru senang karena akhirnya orang tahu bahwa ilmu tidak hanya milik mereka yang duduk di kursi tinggi, tapi juga mereka yang belajar dari kehidupan sehari-hari. Orang-orang di sekitar yang mendengar pembicaraan itu langsung berbisik kagum. Syekh menelan ludah, wajahnya memerah. Untuk menutupi rasa malu, ia cepat-cepat berkata, baiklah, kalau begitu mari kita lihat siapa yang lebih bijak. Aku akan memberimu 3 pertanyaan besok pagi. Kalau kau bisa menjawab semuanya, aku akan mengaku kalah. Abu Nawas tersenyum lebar. Boleh. Tapi kalau saya yang menang, Tuan Syekh harus traktir saya makan roti manis 1 nampan penuh. Setuju, kata Syekh dengan mantap. Kita lihat besok siapa yang lebih pintar. Dan begitulah, kabar tantangan antara Syekh dan Abu Nawas menyebar cepat ke seluruh Baghdad. Orang-orang sudah tidak sabar menunggu duel pikiran 2 orang yang sama-sama cerdik itu. Sementara Syekh sibuk menyiapkan pertanyaan paling rumit, Abu Nawas hanya duduk santai di bawah pohon sambil berkata, orang yang terlalu ingin menang sering lupa kalau permainan terbaik adalah yang membuat orang lain tersenyum. Keesokan paginya, kota Baghdad terasa lebih ramai dari biasanya. Orang-orang berkumpul di lapangan besar depan majelis Syekh. Kabar tentang tantangan antara Syekh dan Abu Nawas sudah menyebar ke seluruh kota. Semua penasaran siapa yang akan menang dalam adu kecerdikan kali ini. Syekh berdiri di tengah lapangan dengan pakaian rapi dan wajah tenang. Sementara Abu Nawas datang dengan langkah santai, membawa tongkat kecil dan senyum ringan di wajahnya. Selamat pagi, Tuan Syekh, katanya pelan. Semoga hari ini tidak ada yang kalah, yang ada hanya yang kenyang ilmu. Orang-orang tertawa kecil mendengarnya.
Syekh hanya tersenyum tipis, lalu berkata lantang, "Wahai Abu Nawas, hari ini aku akan memberikan 3 pertanyaan. Jika engkau sudah mampu menjawab semuanya dengan bijak, aku akan mengaku kalah. Tapi jika tidak, engkau harus membersihkan halaman majelisku selama 7 hari." Abu Nawas mengangguk sopan, "Baik Tuan Syekh. Silakan mulai. Saya siap menjawab dengan sejujur-jujurnya." Syekh bertanya, "Wahai Abu Nawas, andaikan dunia ini dibagi menjadi 2, setengah untuk orang jujur dan setengah untuk orang tidak jujur, kau ingin berada di sisi mana?" Abu Nawas menjawab cepat, "Saya akan berdiri di tengah, Tuan." Syekh mengernyit, "Kenapa di tengah?" Abu Nawas sesenyum tenang. Karena istata ingin menasehati yang jujur supaya tetap jujur dan mengingatkan yang tidak jujur agar berubah jadi lebih baik. Kerumunan penonton mengangguk pelan. Syekh terdiam sejenak lalu berkata, "Jawabanmu masuk akal. Baik, kau lolos di pertanyaan pertama." Syekh melanjutkan, "Kalau begitu dengarkan pertanyaan keduaku. Kapan waktu yang paling tepat bagi seseorang untuk berbuat baik?" Abu Nawas menatap ke arah matahari lalu menjawab sebelum ia menyesal. Semua orang terdiam. Jawaban itu sederhana, tapi penuh makna. Syekh mengangguk perlahan, "Benar, karena kebaikan yang tertunda bisa hilang bersama kesempatan." Syekh kemudian berkata, "Pertanyaan terakhir ini akan menentukan hasilnya. Wahai Abu Nawas, di mana letak pusat dunia?" Orang-orang mulai berbisik. Pertanyaan itu terdengar aneh dan sulit dijawab. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia menunduk, menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu berkata, "Inilah pusat dunia, Tuan Syekh." Syekh terlihat terkejut. "Bagaimana bisa kau yakin begitu?" Abu Nawas menjawab ringan, "Karena setiap tempat yang kita pijak adalah pusat kehidupan bagi orang yang ada di situ." Kalau Tuan tidak percaya, silakan ukur sendiri ke segala arah. Orang-orang langsung tertawa pelan dan bertepuk tangan. Jawaban itu tidak hanya cerdas, tapi juga membuat semua yang mendengar berpikir. Syekh akhirnya tersenyum. "Baiklah, Abu Nawas. Aku akui, hari ini kau menang lagi." Abu Nawas menunduk hormat. "Terima kasih, Tuan Syekh. Tapi saya tidak ingin Tuan merasa kalah, karena setiap pertanyaan, Tuan sudah membuat saya belajar hal baru." Suasana menjadi hangat. Syekh mengangguk perlahan. "Benar, Abu Nawas. Mungkin itulah bedanya orang bijak dan orang pandai. Yang bijak membuat orang lain belajar, yang pandai membuat orang lain kagum." Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Kalau begitu, izinkan saya kagum dulu sambil sarapan, Tuan." Orang-orang tertawa, Syekh ikut tertawa, suasana pun menjadi damai. Hadits bukan hanya Abu Nawas yang menang, tapi juga kebijaksanaan dan tawa yang membuat seluruh Baghdad bahagia. Sejak kalah di hadapan warga Baghdad, Syekh merasa harga dirinya terguncang. Ia memang tersenyum saat itu, tapi di dalam hati masih menyimpan sedikit rasa tidak terima. Malam itu, ia duduk di kamar, menatap lilin yang mulai padam. "Abu Nawas memang pintar bicara," gumamnya. "Tapi kali ini aku akan mengujinya dengan cara lain. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat perbuatan." Keesokan paginya, Syekh mengundang Abu Nawas ke rumahnya. Surat undangan itu dibawa oleh muridnya dengan sopan. Begitu menerima, Abu Nawas langsung tersenyum. Wah, sepertinya Tuan Syekh mulai rindu berdebat lagi. Ketika tiba di rumah Syekh, Abu Nawas disambut dengan meja penuh makanan, roti hangat, buah-buahan, dan air mawar harum. "Silakan duduk, Abu Nawas," kata Syekh lembut. "Hari ini aku tidak ingin berdebat. Aku hanya ingin menjamu tamuku." Abu Nawas menatap curiga. Tuan Syekh berubah cepat sekali. Kemarin menantang, sekarang menjamu. Syekh tertawa kecil. "Hidup ini singkat, Abu Nawas. Tak baik kalau diisi dengan permusuhan." Abu Nawas tersenyum lalu duduk. Mereka pun makan bersama. Namun di tengah makan, Syekh berkata pelan, "Abu Nawas, aku ingin menguji satu hal kecil saja kalau kau tak keberatan." Abu Nawas berhenti mengunyah. "Nah, ini dia. Saya sudah curiga dari awal, silakan Tuan, apa ujiannya?" Syekh menunjuk sebuah kendi besar berisi air jernih. "Lihat kendi ini. Aku ingin tahu apakah air di dalamnya suci atau tidak. Tapi kau tidak boleh mencium, tidak boleh mencicipi, dan tidak boleh menumpahkannya. Kau hanya boleh menatapnya." Orang-orang yang hadir mulai berbisik. Tantangan itu terlihat mustahil. Abu Nawas menatap kendi itu lama sekali. Ia tidak bicara, tidak bergerak. Lalu tiba-tiba ia berdiri dan berkata, "Tuan Syekh, saya tahu jawabannya." Syekh menatap penasaran. "Cepat sekali kau tahu?" "Ya," jawab Abu Nawas, "air ini suci." Syekh tersenyum penuh kemenangan. "Bagaimana kau bisa tahu tanpa menyentuh, mencium, atau mencicipinya?" Abu Nawas menjawab tenang, "Karena Tuan Syekh tidak mungkin menyuguhi saya dengan sesuatu yang kotor." Suasana langsung sunyi. Beberapa murid Syekh saling pandang sementara Syekh sendiri tertegun. Wajahnya perlahan melunak, ia lalu tertawa kecil dan berkata,
Abu Nawas, kali ini aku kalah lagi. Kau menjawab dengan hati, bukan hanya dengan akal. Abu Nawas menunduk hormat. Tuan Syekh, ujian terbesar bukan soal pintar menjawab, tapi apakah kita masih bisa berprasangka baik di tengah kecurigaan? Orang-orang bertepuk tangan kecil. Syekh mengangguk. Benar, Abu Nawas. Mungkin kau lebih pantas disebut Syekh daripada aku. Abu Nawas tersenyum. Jangan begitu, Tuan. Kalau semua tabing orang jadi Syekh, nanti siapa yang mau jadi tamu makan enak seperti saya? Suasana pecah oleh tawa. Bahkan Syekh pun ikut tertawa sampai matanya berkaca-kaca. Hari itu, bukan hanya Syekh yang belajar tentang kebijaksanaan, tapi seluruh orang yang hadir juga memahami satu hal. Kadang, kecerdasan bukan tentang menjawab sulit, melainkan tentang mempercayai kebaikan orang lain. Beberapa hari setelah kejadian 2 kantong emas, suasana Baghdad kembali tenang. Abu Nawas kembali ke kebiasaannya. Berkeliling pasar, menolong warga dengan nasihat ringan, dan kadang membuat semua orang tertawa karena jawabannya yang unik. Sementara itu Syekh Hasan duduk di majelisnya, merenung sambil tersenyum. Ia berkata dalam hati, Abu Nawas memang aneh. Tapi kadang, dari keanehannya, aku justru menemukan pelajaran baru. Maka Syekh pun mendapat ide. Ia ingin menguji diri sendiri dengan cara bertukar peran dengan Abu Nawas. Keesokan harinya, Syekh datang ke rumah Abu Nawas dengan pakaian sederhana. Ia menutupi sebagian wajahnya dengan kain agar orang tak langsung mengenali. Ketika Abu Nawas membuka pintu, ia sempat terkejut. Wah, Tuan Syekh, apa kabar? Kok berpakaian seperti pedagang pasar? Syekh menjawab sambil tersenyum. Hari ini aku ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi dirimu. Berhadapan dengan orang banyak, mendengar pertanyaan aneh, dan mencoba menjawab dengan akal sehat. Abu Nawas tertawa kecil. Kalau begitu, saya pun akan menjadi Syekh hari ini. Silakan Tuan, kita tukar peran. Mereka berdua pun berjalan ke pasar. Begitu tiba di sana, orang-orang langsung memanggil Abu Nawas datang. Wah, ada temannya juga ya? Abu Nawas menunjuk Syekh sambil berkata, teman saya ini lebih pintar dari saya. Hari ini beliau yang akan menjawab semua pertanyaan kalian. Syekh tampak percaya diri. Seorang pedagang mendekat dan berkata, Tuan, mengapa rezeki saya terasa sempit, padahal saya selalu bekerja keras? Syekh menjawab panjang lebar dengan kalimat indah tentang kesabaran, doa, dan takdir. Orang-orang mengangguk, tapi setelah Syekh pergi, mereka berbisik, apa maksudnya ya? Saya masih belum paham. Abu Nawas tersenyum, lalu berkata pelan, Tuan Syekh di pasar, orang tidak butuh kalimat panjang. Mereka butuh jawaban yang bisa langsung menenangkan hati. Syekh tersenyum malu. Baiklah, aku mengerti. Aku akan coba lagi. Tak lama, seorang anak kecil datang sambil membawa kendi pecah. Tuan, kendi ibuku pecah. Apa yang harus kulakukan agar ibu tidak marah? Syekh berpikir lama. Ayah ingin menjawab bijak, tapi bingung bagaimana menyesuaikannya untuk anak kecil. Abu Nawas lalu menepuk bahunya dan berkata, katakan saja, minta maaf, lalu bantu ibu mencuci kendi yang masih utuh. Syekh menatap Abu Nawas dan tersenyum. Jawabanmu sederhana, tapi tepat. Abu Nawas menjawab, itulah bedanya, Tuan. Ilmu besar kadang harus disampaikan dengan cara kecil agar bisa sampai ke hati orang biasa. Hari mulai sore, Syekh menatap langit sambil berkata, sekarang aku paham. Bukan mudah menjadi dirimu, Abu Nawas. Kadang bukan kepandaian yang membuat orang menghargai, tapi cara kita membuat orang merasa dimengerti. Abu Nawas menunduk sopan. Dan saya juga belajar hari ini, Tuan Syekh, bahwa ilmu yang dalam tetap penting asal disampaikan dengan hati yang lembut. Keduanya tertawa bersama. Di pasar itu, warga Baghdad kembali menyaksikan pemandangan langka. Seorang syekh dan seorang cendekia rakyat yang saling menghormati dalam kesederhanaan. Sejak hari itu, mereka tidak lagi berdebat untuk membuktikan siapa yang paling pintar, melainkan saling belajar agar keduanya menjadi lebih bijak. Beberapa hari setelah mereka bertukar peran di pasar, nama Abu Nawas dan Syekh Hasan makin terkenal di Baghdad. Orang-orang bercerita bahwa dua orang ini tak hanya cerdas, tapi juga saling menghargai walau sering berbeda pandangan. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Raja yang terkenal bijaksana itu tersenyum mendengar cerita mereka. Ia berkata kepada pengawalnya, panggil keduanya kemari. Aku ingin tahu siapa sebenarnya yang lebih bijak. Ketika Abu Nawas dan Syekh tiba di istana, Raja sudah menunggu di singgasananya. Ia tersenyum dan berkata, wahai Abu Nawas, wahai Syekh Hasan, aku mendengar kalian sering berdebat soal kebijaksanaan. Hari ini aku ingin kalian bekerja sama bukan beradu.
Abu Nawas menunduk sopan. Saya siap, tuanku. Syekh juga menjawab, saya pun demikian, Baginda. Raja tersenyum dan memerintahkan seorang pengawal membawa sebuah kendi besar berisi air. Kendi ini, kata raja, berisi air dari sungai Baghdad. Tugas kalian sederhana. Buat sulai air di dalam kendi ini berhenti bergerak, tanpa menutupnya, tanpa menuangkan, dan tanpa menyentuh airnya. Orang-orang di istana saling pandang. Permintaan itu terdengar mustahil. Syekh berpikir lama. Ia membaca doa, meniupkan napas dan berdiam diri. Namun air di dalam kendi tetap bergoyang. Raja menatap Abu Nawas, sekarang giliranmu. Abu Nawas maju pelan, menatap kendi itu dengan tenang. Ia mengambil selembar kain kecil dari sakunya, menutup bayangan kendi di atas meja dengan kain itu, lalu berkata, lihat tuanku, bayangannya sudah tenang, airnya pun ikut diam, semua orang memperhatikan. Memang benar, permukaan air tampak tidak lagi bergetar. Raja tersenyum lebar, luar biasa Abu Nawas. Caramu sederhana tapi bermakna. Syekh mengangguk dan berkata, sekali lagi aku belajar darinya. Kadang untuk menenangkan sesuatu, kita tidak perlu mengubah isinya. Cukup redam bayangannya. Raja tersenyum bijak. Itulah yang sering kulupakan. Masalah di dunia ini tidak selalu bisa diselesaikan dengan kekuatan. Kadang cukup dengan cara lembut dan pikiran yang jernih. Abu Nawas menjawab pelan, benar tuanku. Air yang berguncang tak bisa ditenangkan dengan tangan, tapi bisa diam bila bayangannya berhenti. Raja mengangguk puas. Ia memberi hadiah kecil untuk Syekh dan Abu Nawas, lalu berkata, kalian berdua bukan lawan. Kalian adalah dua sisi dari kebijaksanaan. Satu dengan ilmu, satu dengan akal. Abu Nawas menunduk hormat. Terima kasih, Baginda. Kami akan terus belajar agar ilmu dan akal bisa berjalan beriringan. Syekh tersenyum dan menambahkan, dan semoga setiap perdebatan kami tidak membuat orang bingung, tapi membuat mereka berpikir lebih dalam. Semua orang di istana bertepuk tangan. Hari itu bukan hanya raja yang senang, tapi seluruh Baghdad kembali dihibur oleh dua sosok luar biasa, yang mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang saling memahami. Beberapa hari setelah kejadian kendi air di istana, Raja Harun al-Rashid kembali memanggil Abu Nawas dan Syekh Hasan. Kali ini wajah raja tampak lebih ceria. Ia berkata sambil tertawa kecil, kemarin kalian membuatku kagum dengan jawaban yang tak kuduga. Tapi hari ini, aku ingin menguji kalian dengan cara berbeda. Kali ini bukan pertanyaan ilmu, melainkan teka-teki logika. Abu Nawas menunduk sopan. Silakan tuanku, saya siap belajar lagi. Syekh pun berkata, kami berdua akan berusaha menjawab sebaik mungkin. Raja tersenyum dan mulai berbicara. Dengarkan baik-baik. Seekor burung kecil jatuh ke taman istana. Ia tidak bisa terbang karena sayapnya basah. Kalau kalian menjadi burung itu, apa yang akan kalian lakukan agar bisa kembali terbang? Semua yang hadir terdiam. Pertanyaannya tampak sederhana, tapi sulit dijawab tanpa berpikir dalam. Syekh menjawab lebih dulu, saya akan menunggu sampai matahari mengeringkan sayap saya. Kesabaran adalah jalan terbaik untuk siap kembali terbang. Raja mengangguk lalu menatap Abu Nawas. Bagus pun sekarang bagaimana denganmu? Abu Nawas tersenyum ringan. Kalau saya menjadi burung itu, tuanku, saya tidak akan menunggu kering. Saya akan melompat kecil, menggoyangkan sayap saya sedikit demi sedikit, sampai akhirnya saya bisa terbang walau tidak setinggi sebelumnya. Raja terdiam sebentar lalu tersenyum lebar. Artinya menurutmu, jangan menunggu keadaan sempurna baru bergerak? Abu Nawas menjawab, benar tuanku. Kadang kesempatan muncul justru saat kita mulai berusaha, bukan ketika kita menunggu semuanya ideal. Semua orang yang mendengar ikut mengangguk. Raja tampak senang tapi ia belum selesai. Isinya belum bertanya, baiklah, aku punya satu lagi teka-teki. Seekor unta membawa 3 karung gandum. Setiap kali berhenti, seekor burung memakan segenggam gandum dari setiap karung. Bagaimana caranya agar gandum tidak habis sebelum sampai ke tujuan? Syekh berpikir lama. Ia mulai menghitung, menebak-nebak jarak dan jumlah burung. Namun Abu Nawas menunduk sebentar lalu berkata, mudah saja tuanku. Kalau setiap berhenti, selalu ada burung yang datang, maka jangan berhenti. Raja tertawa keras. Jawabanmu selalu di luar dugaan Abu Nawas. Abu Nawas menjawab tenang. Kadang solusi dari masalah bukan menambah usaha, tapi menghindari kebiasaan yang membuat kita kehilangan. Syekh tersenyum sambil mengangguk. Dan ternyata dalam setiap gurauan Abu Nawas selalu tersimpan makna yang dalam. Raja menatap keduanya dengan bangga. Kalian berdua membuat istana ini penuh tawa dan ilmu. Hari ini aku belajar bahwa logika dan kebijaksanaan bisa berjalan berdampingan.
Abu Nawas menunduk hormat. Ya, terima kasih, tuanku. Selama masih ada orang seperti tuan yang mau mendengar, kami akan terus belajar memberi makna dari hal-hal kecil. Raja tersenyum puas. Hari itu istana Baghdad kembali dipenuhi tawa dan pelajaran yang lembut. Semua orang pulang dengan wajah gembira, dan Raja berkata dalam hati, mungkin benar, Abu Nawas tidak bisa dikalahkan, karena ia tidak pernah berusaha untuk menang. Ia hanya berusaha memahami. Hari-hari berlalu dengan damai di Baghdad. Setelah banyak ujian dan perdebatan, Raja Harun al-Rashid merasa bangga memiliki dua orang seperti Abu Nawas dan Syekh Hasan di negerinya. Keduanya bukan hanya cerdas, tapi juga mengajarkan arti kebijaksanaan dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Suatu pagi, Raja memanggil keduanya ke istana. Ketika mereka tiba, Raja sudah duduk sambil tersenyum lebar. Di depannya ada dua peti kecil tertutup kain merah. Raja berkata, wahai Abu Nawas, wahai Syekh Hasan, kalian sudah membuat Baghdad tertawa sekaligus berpikir. Sakat tanda teramenai, aku ingin memberi hadiah. Abu Nawas menatap peti itu dengan penasaran. Hadiah tuanku, semoga bukan teka-teki lagi. Raja tertawa. Tidak, kali ini bukan teka-teki. Tapi kalian harus memilih hanya satu peti yang boleh dibuka lebih dulu. Yang satu berisi sesuatu yang terlihat sederhana, yang satu lagi berisi sesuatu yang sangat berharga. Syekh menatap Abu Nawas. Silakan kau pilih dulu, wahai sahabatku. Abu Nawas menatap dua peti itu sebentar, lalu menunjuk peti yang lebih kecil. Saya pilih yang kecil, tuanku. Biasanya yang kecil lebih sering disembunyikan nilainya. Raja mengangguk. Baik, bukalah. Ketika peti itu dibuka, di dalamnya hanya ada sebuah cermin kecil. Semua orang terdiam. Syekh bertanya pelan, itu saja? Abu Nawas tersenyum. Wah, ini hadiah paling berat, tuanku. Karena setiap kali saya bercermin, saya harus jujur menilai diri sendiri. Raja tertawa dan bertepuk tangan. Bagus sekali. Abu Nawas, kau selalu bisa membuat hal sederhana jadi pelajaran. Lalu Raja mempersilakan Syekh membuka peti kedua. Di dalamnya terdapat gulungan surat dan satu pena emas. Raja berkata, itu simbol ilmu dan kebijaksanaan. Karena setiap kata yang ditulis dengan niat baik akan hidup lebih lama dari umur manusia. Syekh menunduk hormat. Terima kasih, tuanku. Saya akan menjaga maknanya. Raja lalu berdiri dan berkata, dua peti ini menggambarkan kalian berdua. Abu Nawas dengan kejujuran dan keluguannya, Syekh Hasan dengan ilmu dan ketenangannya. Selama kalian ada, Baghdad akan selalu penuh tawa dan hikmah. Abu Nawas menatap Raja sambil berkata, kalau begitu, bolehkah saya memberi hadiah balik, tuanku? Raja tertawa kecil, tentu saja. Apa hadiahnya? Abu Nawas menjawab, saya tidak punya harta, tapi saya bisa menghadiahkan satu hal yang tak bisa dibeli siapapun. Raja penasaran, apa itu? Abu Nawas tersenyum. Doa agar setiap pagi Baginda tersenyum dulu sebelum memberi perintah. Karena kalau Raja tersenyum, rakyatnya bisa lega, dan kalau rakyat lega, pajak pun lancar. Seluruh istana langsung tertawa keras. Raja sampai menepuk dahinya sambil berkata, Abu Nawas, hanya kamu yang bisa menasihati Raja sambil membuatnya tertawa. Abu Nawas menunduk sopan. Kalau semua sudah tersenyum, berarti saya sudah selesai bekerja hari ini. Raja mengangguk dan berkata, kalau begitu mulai sekarang aku beri gelar padamu, Abu Nawas, penasehat yang membuat orang bahagia. Seluruh istana bersorak. Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan. Hari ketika kebijaksanaan, humor, dan kejujuran menjadi satu. Dan begitulah kisah Abu Nawas kali ini. Kisah yang membuktikan bahwa kecerdikan dan ketulusan bisa berjalan beriringan. Kalau kamu suka cerita-cerita seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan kisah Abu Nawas berikutnya. Klik like sebagai tanda kamu juga suka cara berpikirnya yang unik dan tulis di kolom komentar menurut kamu siapa yang paling bijak di cerita ini. Abu Nawas, Syekh Hasan, atau Raja Harun al-Rashid. Hidup memang penuh teka-teki, tapi satu hal yang pasti. Kalau kamu terus mendukung dengan like, subscribe, dan komentar positif, maka cerita-cerita seru seperti ini akan terus berlanjut setiap minggunya.